Oke guys, welcome back to Drive Lounge. Kali ini gua udah kedatangan Sirocco 14 YSi. Ini Sirocco budget versi mahasiswa. Jadi perbandingannya kalau kalian bisa lihat, ini Sirocco 14 ya, bukan Sirocco R. Kayak kan kalau Sirocco ini yang facelift juga. Kalau yang Sirocco R yang sebelum facelift kan kayak Sony William punya Sirocco R ya. Kalau ini yang faceliftannya, kalau bedanya itu cuma kalau yang sebelum facelift, ini kita bandingin yang 14 sebelum facelift dan sesudah ya. Bedanya di bumper, lampu. Terus oke, ini beda ya. Ini beda. Soalnya kalau misalnya lu mau ganti dari pre-facelift ke facelift itu beda. Lu harus ganti fender, bumper sama lampu. Itu aja yang kelihatan. Kalau dari segi modifikasi yang paling kelihatan dia udah nggak pakai plat, platnya taruh di dalam. Jadi ya begitu, sama karbon. Ini karbon nih, bukan kaleng-kaleng. Oke, sama ini nih, spion karbon. Terus dari depan udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Ini sebenarnya udah ceper sih, cuman ini dia pakai triple S nih. Pakai pera triple S, makanya kalau kalian lihat tar sinematiknya tuh ini lebih pendek daripada standarnya ya. Velg ini dia 14, oh gue lupa sebut. Ini 14-nya bukan 14 biasa, ini 14 yang R-Line ya. Jadi beda di velg kalau sama bumper belakang. Itu perbedaannya sama yang facelift tapi bukan R-Line. Kalau yang bukan R-Line itu dia dapatnya itu velg Talladega tapi yang ring 18. Kan kalau yang kayak Sirocco R sebelum facelift itu dapat Talladega juga cuman ring 19 kan. Ini ring 18-nya. Nah, tapi yang R-Line, khusus R-Line, dia udah di finishnya gunmetal gini nih. Nih, gunmetal gini. Cuman memang sama, dia tetap diameternya ring 18. Dibalut sama ban Pirelli. Ini Pirelli P0 nih, 235 40 18. Jadi kayak gini nih, ini udah standarnya nih. Ini standar nih. Oke, yuk balik ke belakang yuk. Nah, kita udah di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini terdapat nih spoilernya juga karbon ya. Ini model Osir nih. Ini Osir, emblemnya udah di Black Dove nih, udah di Black Matte, udah diganti juga kayaknya. Sama diffuser kalau kalian lihat tuh. Diffusernya tuh udah ada fin-fin gini yang lebih agresif ya. Sama ya dudukan plat nomor lah ini. Kenapa udah diganti? Tuh kalian bisa lihat udah dual ya. Kalau misalnya yang standarnya kan cuma keluar satu. Terus dual tips gitu. Kalau ini udah diganti. Udah sih, ini modifikasi simpel ya. Kan budget mahasiswa. Jadi nggak banyak. Yang penting keren aja dulu. Emang mobilnya dasarnya emang udah keren sih. Jadi begini aja tuh udah cukup kalau menurut gua. Cuman kalau kata ownernya kurang velg. Kalau gua sih suka-suka aja. Yaudah yuk langsung ke interior kali. Nah, waduh, nostalgia bener ya nggak ya. Nah ini nih bedanya sama yang R itu, ini masih manual nih tuh. Masih manual, recliningnya masih mode puter-puter, San kasih lihat puter-puter tuh, ya puter-puter. Jadi masih begini nih, masih pakai tenaga tuh, masih muter-muter pakai. Nah gini, kalau itu kan udah elektrik. Terus nih kalau kita tutup nih ya, lihat kacanya. Ini cuma di Sirocco doang nih yang begini. Kalau yang lain kagak belum. Tuh, mantep banget. Ini perdamnya juga udah bagus ya Sirocco ya. Terus perbandingannya nih ya, kalau kita lihat di bagian dalamnya itu kelihatan nih, udah pedal extender. Ini setirnya udah standarnya begini nih. Emang udah keren banget. Kalau dulu kan modelnya masih ya begitulah, cuma beda ada. Kalau yang Sirocco yang R kan ada R-nya gitu ya. Tapi kalau ini dia udah ikutin model GTI gitu, GTI MK7. Sama ini, yang sebelum facelift sama setelah facelift itu ini dapat ini nih. Kalau yang facelift nih, yang sebelum tuh nggak ada. Sama ini, kalau dulu itu yang standar 14 itu pakai RCD 310. Jadi masih yang layar kecil, belum layar gede gini. Cuman ini dia pakai yang sama kayak dipakai di MK7, gitu-gitulah. Gue nggak tahu kodenya apa, gue lupa. Sama ya karbon lah, ini karbon nih. Kalau kelihatan kalian lihat nih kayak gini nih, ini semua tempelan ya. Karena aslinya itu kalau nggak salah warnanya silver
silver dia. Dia kayak silver yang tahu kan yang begini-begini nih, yang brush matte gitulah. Jadi ditempel karbon, karbon. Ini banyak ornamen karbon lah. Nah, ini nih yang keren. Perbedaannya sama yang dulu itu, ini sama-sama masih fabric ya 14-nya ya. Nah, ini masih, tapi bedanya kotak-kotak dia udah asik sih. Modelannya bagus banget kalau menurut gua. Kalau dulu kan kayak monoton gitu, garis-garis doang, tapi fabric. Ini fabricnya juga kayak lebih bagus daripada yang dulu nih. Sampai ke belakang dia kotak-kotaknya. Nah, cuman sayangnya belum ada sunroof ya. Kalau yang itu udah ada sunroof. Sirocco R dalamnya headlinernya hitam nggak sih panel-panelnya? Enggak deh. Hah? Yang mana sih? Sirocco R. Ini headlinernya ini kan abu-abu nih. Oh, Kayak sama ya? sama. Iya, kayak sama. Nah, ini nih. Pokoknya ini setahu gue sama deh, pokoknya sama yang Sirocco R. Udah sih, nggak ada perbedaan. Ini udah LED, diganti nggak nih? Standarnya? Pakai Philips. Nah kan, gue udah tahu. Ini pasti diganti. Karena standarnya tuh warnanya kuning. Emang pelit sih. Kalau mobil-mobil begini nih ya. Udah kali masuk ke mesin. Udah, itu aja sih. Yang menarik tuh. Sekarang kita ke mesinnya. Ini bakal dijelasin sama Vincent. Karena yang Kevin. Oh, sama Kevin. Ya udah dah. Dia bakal dijelasin sama Kevin karena yang menarik dari mobil ini tuh sebenarnya di bagian mesinnya. Jadi ubahan eksterior interiornya nggak terlalu banyak, yang simple aja. Yang penting kelihatan sporty ya. Ayo kita ke mesin, langsung kita lihat. Nah, kita mulai ke bagian yang paling menarik ya dari Sirocco ini. Orang tuh nggak mungkin punya Sirocco tanpa modif ya. Rata-rata orang punya Sirocco pasti dimodif walaupun yang 1.4 nih. Nah, habis itu sebenarnya salah satu alasan kita pengen review mobil ini sebenarnya gara-gara modifikasinya ini agak berbeda banding Sirocco 1.4 yang lain ya. Nah, mungkin kita mulai dari paling kelihatan dulu ya. Yang paling kelihatan tuh kita lihat nih ada custom intake, cold air intake ya, udah pakai kotak segala, pipa aluminium dengan open filter. Ini dibuat oleh ADR. Nah, habis itu sebenarnya yang bikin mobil ini paling unik ini sebenarnya ini nih. Ini kita panggilnya namanya turbo inlet. Nah, turbo inletnya ini kebetulan special order dari Amplify. Nah, ini juga kenapa gue bilang special. Menurut gue sih ini kayaknya the only one nih di Indonesia mesin 1.4 yang sampai upgrade turbo inlet. Nah, habis itu selain itu sih kita bisa lihat yang paling kelihatan nih udah upgrade JV nih, biar respon busnya lebih enak, tahanin busnya juga lebih enak. Habis itu selain itu dia, ini yang modifikasinya menurut gue lumayan sleeper. Dan proper itu dia udah pakai intercooler S3. Nah, intercooler S3 itu pun lebih bagus daripada intercooler Sirocco R. Soalnya kalau S3 dia full aluminium ya, atau besi. Nah, kalau yang Sirocco R dia sampingnya itu masih pakai plastik tuh. Kalau ini enggak, ini full besi, berarti pipingnya udah dirubah-rubah dikit juga ya. Sama dia pakai full system exhaust dibuat oleh Uzi. Udah sih dari segi performa itu aja. Oh ya, dan semua itu tidak akan komplit tanpa remap ya, soalnya kan percuma dong udah upgrade segini banyak cuman gak di remap. Nah, ini sebenarnya kalau kalian tahu ini sebenarnya hardware udah cukup banget ya buat stage 2. Cuman ownernya sih buat saat ini baru remap issue doang stage 1 plus. Belum sama DSG juga, sebenarnya DSG bisa di refresh juga ini kalau mau. Busi. Udah sih dari itu kayak apa? Busi. Oh, busi ganti emang. Ganti pakai apa? Oh iya, sama pemanis terakhir dari mobil ini sih palingan itu aja sih, dia upgrade busi pakai Iriway 7. Ya biar lebih adem lah ya, biar timingnya lebih bagus gitu. Oke, mungkin kita sekarang lanjut test drive ya, biar kita tahu tenaganya gimana nih ini mobil. Oke, yuk lanjut test drive. Otaknya nih, tuh. Oke guys, kita sudah di bagian interiornya. Kita sekarang mau test drive dulu. Ini ownernya. Hai guys. Udah. Kita izin dulu ya. Silakan. Mobilnya nih. Jangan banget. Saya suka. Kamera pendek ke atas coy. Wow. Wah, seru banget. Kameranya sampai goyang ini. Ya. Kayak jadi kita sekarang mau ngetes dulu impresi berkendaranya gimana mobil ini. Kalau tarikan nggak usah tanya, ntar dulu kita ngomongin soal bantingan dulu nih, Sal. Ini lu pakai Triple S kan? Iya. Ini bantingannya sih nggak berasa keras sih. Lu
Lu kalau itu ada ini dicoba, kita coba dulu ya. Jangan di sini deh. Kita coba itunya apa, rigidnya gimana? Pakai triple S. Ini triple S doang ya. Ya tapi keras juga lo kalau kena tanjakan. Tapi masih oke buat daily tuh. Ini stage berapa nih? 1. 1. Coba ya, mati. Dipegang brake. Anjing. Enak loh ini. Rigid loh. Ya tapi ya Sirocco sih ya, pasti enak. Ini lebih rigid daripada punya gue dulu sih kan. Jauh banget. Dulu gue pakai Aiba Pro Kit doang, ini lebih enak. Ini gue mau nanya-nanya nih. Ini kan bandingannya enak nih. Lu ada komplain nggak soal pakai triple S nih? Kalau lagi ngebut di tol doang sih. Kenapa? Jadi kayak lebih apa ya, lebih membal gitu, lebih nggak enak lah. Lebih nggak enak. Iya. Kalau dibandingin sama standar pasti lebih nggak enak. Itu memang harga yang harus dibayarkan ya. Kalau misalnya lu pakai lowering kit apapun itu. Tapi lu kan dia kan lu beli dari baru dong misalnya. Enggak, second. Lu beli second Dari kilometer goceng. Oh, kilometer goceng itu kisaran harga berapa tuh, Sal? Kalau boleh tahu, Sal? Kisaran harga aja. Nggak perlu pastinya. 500-an? Enggak, 450-an. 450-an? 450-an. Itu dengan harga segitu lu sebenarnya bisa dapat. Enggak deh, enggak 450-an. 480. 480 berarti 4 gede lah ya. Iya, 4 gede. 4 gede. Dulu lu emang udah dari awalnya ngincer ini, Sal? Sebenarnya ada beberapa mobil yang pengen gua incer ya. Yang gue incer. Berarti ini bukan pilihan pertama nih? Bukan. Oke. Pilihan pertama itu Golf sebenarnya. Golf apa nih? GTI. MK? MK7. MK6. MK6. Oke. Terus gua ada juga jatuh cinta sama Sirocco 2000. Tapi bukan R ya. Oh, yang 2000 TSI. Oke. Udah ada barangnya. Cuman bokap gua kurang suka mobil tua. Oke, udah lu kurang suka mobil tua, jadi nyarinya yang muda-muda gitu ya? Iya, yang masih fresh lah. Oke, jadi dengan harga segitu akhirnya pilihannya jatuhnya ke 14 ini. Sebenarnya ada satu lagi. Apa tuh? Kan tadi Golf MK6 GTI, Sirocco 2000, sama Toyota 86. Oh, dulu mau sempat ambil 86? Sempet banget. Malah pertama kalinya lihat Toyota 86, cuman space belakangnya tuh sempit banget. Aduh, dia juga sempit. Wih, keras loh. Keras sih, tutup di tanjakannya emang nggak normal. Nah, space belakangnya tuh sempit banget. Jadi itu skip. Tapi bukannya juga sempit. Sorry, gue potong, tapi ini bukannya juga sempit. Ini lebih longer. Gimana? Ini sih belakang ya masih decent lah, bener sih dibanding FT86. Gue pernah duduk di belakang FT86 sih sempit mampus. Sempit kan? Kaki gue naik sih terakhir naik FT86. Iya, makanya cici gue lagi. Nah, ini gue test drive dengan posisi berkendara gue yang normal ya. Jadi pada saat itu gue punya, gue dulu owner 14 juga. Gue juga duduknya kayak gini nih. Dan ini dia duduknya ke belakang banget sih. Tapi gimana space-nya? Tetap masih aman, tetap masih aman decent kan? lah. Nah, terus juga teman gue bilang 86 itu boyo. 86 boyo? Iya, dibanding 14 ya 14 lah ya jauh. Iyalah, ini kan turbo. Ini kan tetap boyo. Sorry, ini bedanya yang stok kan dulu gue dulu punya pre-facelift kan. Ini dulu kan twin charge, super charge dan turbo charge. Ini sama di sini. Masih twin charge. Masih twin charge ya? Masih. Kalau lu gas dikit juga ada suara supercharger. Oh, oke. Ya itu tuh yang menangnya tuh. Menangnya 14 itu dibanding R itu kalau untuk daily enaknya ditarikan bawahnya nggak ada, lag-nya nggak banyak. Bener ya, Saleh? Dibilang lag-nya nggak banyak, iya sih. Iya kan, lag-nya nggak banyak tetap kan? ada. Tetap ada ya? Iya, tetap ada. Cuma nggak sebanyak R gitu loh. Iya. Kalau misalnya ada yang spoolingnya, apalagi kalau udah ganti turbo gitu kan, spoolingnya makin gede banget kan. Bener. Turbo lag-nya. Terus oke, itu kan tadi cerita-cerita dikit nih soal yang lu kenapa ngambil ini. Nah, lu pas udah ngambil ini, arah modifikasi lu udah jelas tuh arah modifikasinya apa tuh? Jujur arah modifikasi itu masih belum jelas ya. masih belum jelas. Oke. Baru cuman ngerti ganti knalpot, velg aja belum tahu speknya apa yang pas. Terus ceperin pakai apa? Ini aja triple S juga gimana ya, masih research and development lah ya itu. Iya benar. Jadi lu masih coba-coba juga masih kan? coba-coba juga. Berarti ada kemungkinan diganti juga nih. Palingan shocknya kali ya yang diganti. Lu kan kalau misalnya orang zaman sekarang
pakai mobil gini Pak kalau nggak langsung lowering kit pakai per atau langsung coilover? Iya, Lu betul. kenapa nggak pikiran coilover? Ya itu R&D. R&D dulu, lu cobain Iya. dulu pakai lowering kit itu, kalau misalnya Iya. kurang enak, ntar baru lu ganti coilover gitu ya. Betul. Lu ada pilihan nggak? Misalnya kira-kira nih Kayak gua mau Bilstein deh. pakai Bilstein Iya. B14 atau B16 berarti kalau mobil ini gua Gua kurang tahu deh, harus gua research dulu. Tapi biasanya si Roko pakai yang BL. Atau B16 ya, B14 tuh kayaknya B16 B16 biasanya kan kalau mobil Eropa tuh B16 deh. Ya paling ganti Bilstein sama ganti apa velg lagi. Nah velgnya juga masih rahasia sih. Nah, Ntar pantengin aja di Wih. blackdemon.roko. gimana Instagramnya di blackdemon.roko ya? Iya, Nah, blackdemon.roko. itu di situ tuh guys. Kalau kalian mau tahu build-nya ini, progress build-nya kayak gimana, kalian bisa cek tuh di Instagramnya. Wih, gila suara intake-nya sih kedengeran banget ya sampai dalam ya. Ya, lumayan lah. Asik Oke sih. lah. Diverter valve dong ini. Bukan yang atmosferik kan. Bukan. DV. DV ya. Ini dia suara gitu kayak gara-gara lu ganti intake yang itu kan cold air intake iya, gitu kan. Makanya ada suara begitunya kan. kameranya dipegang dulu aja. Waduh. Ini kenceng loh. Ini cukup kenceng loh, walaupun G-force-nya nggak sampai gitu ya, cuman Ya bisa dilihat di kamera lah iya ya. bisa Kamera saya sampai naik. G-force-nya tuh nggak sampai ekstrim gimana gitu, Cuman cuman lumayan ngejambak dikit. iya, dia ini enaknya halus tau udah 100 aja. Itu tuh VW tuh enaknya gitu. Kayak semua VW gitu. Ini baru 1.4 loh, belum yang R. Cuman lu gue pernah cobain yang R, bedanya itu memang kalau misalnya lu lagi harian nih, itu nggak enaknya tuh terlalu enjut-enjutan gitu, terlalu agresif dia punya throttle response-nya. Kalau ini masih enak buat bawa harian. Tuh Tadi menurut masih D gua. ya? Belum sport, Belum sport. belum manual. Ntar kalau untuk draggy-nya kalian bisa lihat lah ya, ntar di atas ini nih ntar. Tuh guys, kita sekarang lagi mau tes draggy ya. Oke, yuk mulai. Berapa lama nih? Lama banget nih, 10 detik. Serius? Iya. Sakit hati anjing. Nggak bisa break boost ya dia orang. Enggak. Nggak berani. Oh, jauh lebih cepat. Berapa? 7,8 detik. Coba lagi ya. Kalian coba pakai sport deh kali. Ada hasilnya nih, tolong ya. Hasil draggy-nya nih. Tuh 0 ke 100-nya berapa tuh kelihatan lah. Di jalan konblok. Nah, tapi itu disclaimer dulu, itu jalan konblok, terus bukan professional driver ya. Jadi ya udah, itu gitulah kira-kira hasilnya. Lumayan kenceng lah buat mobil 1400 cc loh. Itu berarti Jazz aja cenggol 1500. Ini 1400 walaupun diturboin kan kayak Jazz turbo lah. Kita lawannya Jazz turbo sama ini lah. Masih hasilnya tuh kayaknya lebih kenceng ini ya daripada Jazz turbo ya. Tergantung tune-nya sih. Kan Jazz turbo kan custom kan. Ini kan memang udah built-in turbo lah istilahnya dari sononya. Nah, Sal, itu kan udah begini Sal. Iya. Selain velg sama R&D ini nih, lu ada nggak kayak mau nambahin aksesoris atau eksterior lagi, atau lu mau ganti knalpot lagi atau apa lu Ya mau? palingan itu sih rework knalpot aja, soalnya muffler gua gede banget kan. Apa ini gede nih? Muffler. Ya bukan, mufflernya itu yang Iya, itu. mufflernya gede. Kegedean jadi kenapa Jadi tuh emang kalau kegedean? gasruk mulu. Oh iya, karena ini mobil udah pendek sih. Iya, ditambah muffler yang gede banget kan. Lu velg udah dapet kan? Udah dapat, tinggal duit aja belum dapat. Oh, disuruh dapet. Iya. Itu lu mau ganti ring 18 kayak sama kayak gini atau 19? 18 lebar 9. 18 lebar 9. Iya. Ban tebelin nggak? Atau sama kayak gini? Bannya palingan kalau nggak 35 40 ya? Oh, ini 35 standar tadi. Bukan 40. 40 ya? 40. Wih, berarti kalau 35 lebih ceper lagi dong. Iya, tapi kayaknya 40 sih. Stay di 40 aja deh. Iya sih, rework knalpot, di amplify sama apa ya? Udah sih, knalpot doang kali ya.
knalpot doang. Iya. Paling nggak ada lagi. Pokoknya buat kalian yang pengen cek progresnya ini mobil, kalian bisa cek di blackdiamond.roko ya. Iya. blackdiamond.roko ya. Jangan lupa juga kita Drive-Lon juga ada IG, YouTube, dan TikTok juga. Kalian bisa cek di sini, dan sini. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Kalau misalnya kalian suka, boleh jempol ke atas. Kalau nggak suka, ke bawah juga nggak apa-apa. Oke, see you guys on the next video. Bye.